Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama mengawali pelayanan kita dengan ibadah saat ini. Mari kita akan mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 92, 2 sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku bersorak-sorai. Aku hendak bersyukur Tuhan, aku memuji namamu Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang baik Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dan percayakan buat kami. Untuk kami mengawali aktivitas kami dengan ibadah. Berkatilah kami semua Bapa dan lindungilah kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umat-Nya yang setia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami,
siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Dan kami siap diubah Bapa untuk menjadi orang yang baru dan lebih baik lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan kasih-Mu. Amin Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Genapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami diizinkan untuk kami boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh beribadah bersama. Dan saat ini Tuhan, kami percayakan waktu ini sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini dengan satu judul, dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan, saat ini kita sudah masuk di bulan Agustus. Bulan di mana bangsa kita ini memperingati akan kemerdekaannya sejak tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tahun ini kita merayakan memperingati kemerdekaan yang ke-77. Ini adalah anugerah yang luar biasa, kasih Tuhan akan bangsa kita. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga sudah mengalami kemerdekaan di dalam iman kita, kemerdekaan di dalam Kristus? Kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 13 dan 14, saya akan membacakannya. Galatia 5 ayat 13-14, di situ dikatakan,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Firman ini yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat ini kita berbicara tentang kemerdekaan dari dosa. Kata merdeka berarti sudah tidak dijajah dosa, sudah tidak terbelenggu dalam dosa, tidak terikat, jadi terlepas dari dosa. Dipanggil untuk merdeka, Kita mengalami kemerdekaan ini karena kita dimerdekakan oleh Kristus, bukan hasil dari usaha kita, bukan dari upaya kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang sudah memanggil kita, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memberikan anugerah itu. Yang dahulu kita hidup terbelenggu dalam dosa, hidup dalam kecemaran, di dalam perbuatan dosa, baik itu pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, semuanya itu telah tercemar di dalam dosa, dan itu mengikat kuat, mengikat erat, dan yang bisa membawa pada kebinasaan yang kekal, sebab upah dosa ialah maut. Nah, di sini atas anugerah kemurahan Tuhan sendiri, Tuhan menolong kita, Tuhan memanggil, memberikan kemerdekaan bagi kita supaya apa? Supaya kita kembali memiliki jati diri kita, kembali gambaran Allah yang alami, yang dulu sudah diberikan pada kita. Patron Allah itu gambar Allah bagi kita, sehingga kita nanti kita dimerdekakan menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan Allah, itu yang Allah mau. Nah, kita semua diubahkan menjadi seperti Kristus. Kita sudah dipanggil. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah meresponnya? Apakah kita sudah menghidupi akan kemerdekaan itu? Kemerdekaan di dalam Kristus sendiri. Kita bisa melihat pada diri kita sendiri atau orang lain, apakah itu sudah dimerdekakan atau belum. Bukti kalau sudah dimerdekakan, bukti kalau sudah tidak terbelenggu di dalam dosa, yaitu tentunya seseorang itu akan memiliki hidup yang baru, sudah berubah dari manusia yang lama, yang manusia yang tercemar dalam dosa tadi, yang mengikat, itu diubahkan menjadi manusia baru yang mencerminkan akan kasih Kristus. Jadi hidupnya berubah, hidup sudah mulai ada pembaharuan, baik itu di dalam pikirannya, perkataannya, perbuatannya, itu beda dengan manusia lama. Nah, itu berarti sudah menerima akan kemerdekaan itu. Jadi akan nampak dalam diri seseorang, baik di dalam pribadi dia, keluarganya, di dalam pekerjaannya, juga ketika berada di tengah-tengah lingkungan. Itu akan nampak kalau sudah dimerdekakan dalam Kristus. Tuhan sudah memanggil, Tuhan membebaskan, memberikan kemerdekaan bagi kita, sehingga kita akan dimampukan untuk kita bisa mengasihi orang lain seperti kasih Kristus. Nah, mari kita mempraktekannya, mari kita mengupayakannya lebih lagi untuk kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, terlebih melalui pelayanan kita di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih lagi? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali untuk kita saling mempererat gitu ya, saling mengasihi. Kita mulai dari lingkup kecil dulu, dari rekan kerja kita, dari keluarga besar karyawan Rumah Sakit Baptis Batu ini. Kita saling memperhatikan,
saling menopang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika sudah tercipta itu, tentunya lingkungan kita akan menjadi lebih damai sejahtera gitu ya. Sukacita nampak, dan di situ juga akan menambah kita lebih bersemangat lagi di dalam melayani pasien, keluarga pasien, juga instansi atau bagian lain yang terkait dengan rumah sakit ini yang ada kerjasama dengan kita. Nah, mari kita lebih lagi mengasihi dan mengasihi. Tuhan pasti memampukan kita karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa dan kita sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara seluruh Civitas Hospitalia Baptis Batu untuk kita menghidupi kemerdekaan dalam Kristus. Dan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 saya bacakan sebagai ayat penutup. Di situ dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang begitu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan, Engkau memanggil kami untuk kami peroleh kemerdekaan yang dari Engkau Tuhan, untuk kami lepas dari belenggu dosa, untuk kami lepas dari jerat dosa, untuk kami lepas dari kebinasaan kekal. Biarlah kami boleh menghidupi kemerdekaan itu Tuhan, kemerdekaan di dalam Kristus, untuk kami dimampukan lebih lagi mengasihi sesama kami, sehingga sesama kami boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami. Khususnya kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh melayani Engkau lebih lagi di dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Baptis Batu ini, sehingga banyak orang, banyak jiwa mengenal akan kasih kemurahan Engkau. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dan kami percayakan atas seluruh kami Tuhan, karyawan dan keluarga besar karyawan Rumah Sakit Baptis Batu, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Juga untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami percayakan, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam pelayanan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I worship you, Lord. I worship you.